maliki yaumiddin. Idan ismullah Malik. Wa kadalika ismullah kadalik Malik bil ya, Malik kama fi suratil Qamar fi adi sidqin inda malikin muqtadir. Inda malikin muqtadir. Faidan min ismillah al-Malik wa al-Malik bil ya, dengan ya. Wa amma dalil minas sunnah fakathir minha hadis muttafaqun alaih an Abi Hurairah yaqbilullahu tabaraka wa ta'ala al-arda yaumal qiyamah wa yutwi as-sama biyaminih summa yaqul anal malik aina mulukul ard syahiduna anal malik. Maka min asma'illahi ta'ala al-Malik wa kadalika min asma'illahi ta'ala al-malakut al-Malik wal malakut. Wa dalil alal malakut hadis akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa isnaduhu sahih an Auf ibn Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhanadil jabarut wal malakut wal kibriya wal uzmah syahiduna wal malakut. Faidan al malakut ay as-sultanah azimah, al malakut ay al-iz was sultan, yang maha mulia dan maha tinggi, maha perkasa. Maka inilah dari tafsir Malikin Nas ay Allah Jalla wa Ala min asma'ihi al-Malik, Malikin Nas, yang menguasai manusia. Ilahin Nas. Fa tafsir qaulihi ta'ala ilahin nas ay min asma'illah Jalla wa Ala awalan lafdul jalalah Allah wa kadalika ilah sawa bimakna ma'luh. Faidan Allah wal ilah isman sabitan lillahi Jalla wa Ala. Fa nama Allah dan nama al-ilah diambil dari sifatnya, sifat al-uluhiyah. Maka sifat al-uluhiyah bimakna al-ma'luh. Fa kalimat Allah asluhu ma'luh ay ma'bud. Fa sifat al-ilahiyah atau al-uluhiyah sifat ma'khudah min ismin Allah wa min ismin ilah. Bimakna ma'luh wa bimakna ma'bud. Ilahin nas, yang disembah oleh manusia. Ma'bud, ilah bimakna ma'bud ay yang disembah manusia. Min syarril waswasil khannas. Fa min syarri, dari keburukan al-waswas. Fama makna al-waswas? Qad jaa tafsir an Ibni Abbas makna al-waswas ay syaitan. Kama akhrajahu Imam At-Tabari min tariq Muhammad ibn Sa'ad haddatsani abi haddatsani ammi haddatsani abi an abihi an Ibni Abbas. Hada ma'ruf bi silsilah mada? Silsilah al-Aufiyin wa huwa dhaif. Qala Ibnu Abbas al-waswas huwa syaitan ya'muruhu fa idza uti'a khanasa. Maka jika ditaati dia akan diam. Si syaitan ini tidak berbisik-bisik lagi. Faidan hada sanad dhaif masyhur bisilsilah al-Aufiyin. Wa qad madha ma'ana dzikri haula alladhi fi sanad walakin ma fidai an nadhkuruha huna limada li anna qad ta'ibna bisalah. Idan hada sanad dhaif min silsilatil Aufiyin. Hadis ini sanadnya dhaif dari silsilah al-Aufiyin. Lalu apakah ada jalan yang lain agar kita ambil? Naam, ada. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari jalan yang lain dari Ibni Abbas juga. Haddatsana Abu Quraib
Haddatsana Yahya ibnu Isa an Sufyan an Hakim ibni Jubair an Sa'id ibni Jubair an ibni Abbas. Qala ma min mauludin illa ala qalbihi alwaswas fa idza aqala fadakarallahu khanasa wa idza ghafala waswasa fadzalika fi qoulihi ta'ala alwaswas alkhannas. Berkata Ibnu Abbas bahwa setiap di hati manusia itu akan ada syaitan, yang mana syaitan itu membisik-bisiki. Idza ghafala waswasa. Jika Bani Adam itu lalai dalam keadaan tidak zikrullah, waswasa. Si syaitan itu akan membisikkan kepada kejahatan, kemungkaran. Kemudian jika diikuti waswasa, khanasa, dia akan diam. Maka sanad ini sanad yang dhaif juga. Karena Hakim ibnu Jubair yang meriwayatkan dari Sa'id ibnu Jubair an ibni Abbas, Hakim ibnu Jubair al-Asadi al-Kufi dhaifun rumya bitasyi', maka dia dhaif dan juga mempunyai pemikiran Syiah. Telah didhaifkan oleh para ulama. Qala Abu Hatim Ar-Razi dhaiful hadis. Qala Abu Daud As-Sijistani laisa bisyai'. Qala Abu Zur'ah Ar-Razi mahalluhu sidq. Wa qala Imam Ahmad dhaiful hadis. Maka sanad ini sanad yang dhaif. Maka dari dua jalan di sini, dua-duanya dhaif, menjadi paling sedikit hasan li ghairih. Fayartaqi hada al hadis ila hasan li ghairih, dari ucapan Ibni Abbas. Maka kita mengetahui min syarril waswasil khannas, maknanya kita berlindung kepada Allah dari syaitan yang selalu ada di hati manusia memberikan waswas. Dan setelah diikuti waswasnya ini, dia khannas, diam, tersembunyi. Maka ini tafsir dari Ibnu Abbas tentang al-waswas al-khannas. Karena al-khannas sifah lil waswas, wal waswas huwa syaitan. Syaitan yang bersifat memberikan waswasah, dan dia nanti khannas, tersembunyi. Dan begitu pun telah datang tafsir dari Mujahid dari jalan Mihran an Utsman ibn al-Aswad an Mujahid, al-waswas al-khannas qala yanbasitu fa idza dzukirallah khanasa wan qabada fa idza ghafala inbasata. Maka al-waswas, kata Mujahid, dia syaitan di dalam hati Bani Adam. Yanbasitu fa idza dzukirallah khanasa wan qabada fa idza ghafala inbasata. Maka dia itu berkembang dan besar dan membisik-bisikkan. Jika membaca zikir kepada Allah, mengingat Allah, maka dia akan mengecil dan akan diam. Namun jika orang ini ghafil hatinya, jauh dari zikrullah, maka dia akan membesar. Maka ini tafsir dari Mujahid dari jalan Mihran an Utsman ibn al-Aswad an Mujahid. Dan Utsman ibn al-Aswad dia adalah rawi yang thiqah. Adapun Mihran di sini adalah Mihran ibni Abi Umar, maka dia saduq hasanul hadis. Telah dikatakan oleh para ulama seperti Ad-Darqutni la ba'sa bihi, dan diistiqohkan dan didhaifkan oleh yang lainnya. Maka athar Mujahid ini hasanul hadis. Dan telah datang dari Mujahid juga dari jalan yang ma'ruf dari Waraqa jami'an an Ibni Abi Najih an Mujahid. Maka sahih dikatakan, kata Mujahid, al-waswas al-khannas qala syaitan yakunu ala qalbil insan fa idza dzukirallah khanasa. Maka makna al-waswas al-khannas, al-waswas dia syaitan yang membisik-bisikkan keburukan. Maka jika disebutkan zikrullah, maka dia akan diam dari perbuatannya. Dan telah datang tafsir yang ketiga. Tadi dua tafsir telah kita lewati. Siapa saja dua tafsir? Ibnu Abbas dan Mujahid.
Maka yang ketiga dari Qatadah. Dan tafsir Qatadah dari jalan yang ma'ruf dari Bishr ibnu Mu'ad an Yazid ibnu Zurai' an Sa'id ibnu Abi Arubah an Qatadah, dan dari jalan Ibnu Abdul A'la yani Yunus an Muhammad ibni Thawr an Ma'mar an Qatadah, dari dua jalan. Maka disebutkan oleh Qatadah al-waswas huwa syaitan wa huwa al-khannas aidha, dan dia diam pula. Kapan? Idza dzakaral abdu rabbahu khanasa. Jika seorang hamba mengingat Allah, membaca Al-Qur'an dan beristighfar, dia akan diam. Wa huwa yuwaswisu wa yahnisu. Maka dia berisik dengan mengajak kepada keburukan dan dia diam. Diam kapan? Di saat didendangkan Al-Qur'an, di saat dibaca ayat Al-Qur'an, atau dia sedang sholat, atau dia sedang murajaah menuntut ilmu, maka waswas syaitan ini diam. Maka begitu pun ucapan Qatadah di jalan yang lain, al-waswas yakni syaitan yuwaswisu fi sadri bani Adam wa yahnisu idza dzukirallah, dan dia diam jika disebutkan Allah Jalla wa Ala. Maka tafsir ini dari berbagai tabi'i, dari Qatadah, Mujahid dan Ibni Abbas, maka dia itu bersumber dari hadis. Yang mana hadis diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Tabrani di kitab Ad-Du'a, dan An-Nasai di Sunan Al-Kubra, dan At-Tahawi di Syarah Muskilil Athar, yang mana sanadnya bertumpu kepada Khalid wa huwa Al-Hidha an Abi Tamimah an Abil Malih an rajulin qala kuntu radifa Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka rajul di sini sahabat, tidak peduli dengan kemajhulannya, karena di sini sahabi, dia adalah pembonceng Nabi. Kuntu radifan Nabi, dulu aku membonceng Nabi. Fa asarat dabatuhu fakultu ta'isha syaitan. Maka di saat aku membonceng Nabi, kemudian terpleset kuda Nabi, maka aku mengatakan ta'isha syaitan. Maka dia mencela syaitan. Faqala la taqul ta'isha syaitan fa innaka idza qulta dzalika ta'azama hatta yakuna mithlal bait. Maka awas, syaitan jangan dicela. Jika mencela syaitan, maka dia akan membesar syaitan itu. Maka dikatakan jangan engkau cela syaitan, karena dia akan membesar seperti rumah. Wa yaqula biquwati walakin qul bismillah fa innaka idza qulta dzalika tasaghara hatta yakunu mithla adzubab. Maka jika kamu menyebut nama Allah, dia akan mengecil seperti dzubab, seperti lalat. Maka Abul Malih Ibnu Usamah Al-Hudali di sini rawi yang thiqah. Dan Abu Tamimah namanya Tarif Ibnu Mujalid, dan dia rawi yang thiqah, dithiqahkan oleh Ad-Daruqutni dan Muhammad Ibnu Sa'ad, yakni Ibnu Sa'ad Al-Waqidi dan Yahya Ibnu Ma'in. Maka di sini menjadi pendalilan yang sahih yang meriwayatkan dari Nabi tentang sifat syaitan, seperti di ayat wa min syarril waswas al-khannas. Maka kita berlindung dari sifat syaitan yang dia itu waswas, berisik, dan kadang-kadang khannas, diam. Maka ini seperti tafsir qaulihi ta'ala, tafsir dari hadis yang kami sebutkan tadi dari radif Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di saat dia mengatakan ta'isa syaitan, diejek syaitan, maka jangan mencela syaitan. Kenapa? Syaitan kalau dicela dia senang dan membesar seperti rumah. Tapi sebutkanlah bismillah, maka dia akan mengecil menjadi dubabah, menjadi lalat. Maka di dalam hadis ini barakallahu fikum, dan di dalam ayat ini menjadi pendalilan bahwa al-qalb mata dzakarallah tasaghara syaitan wa guliba
Wa in lam yadhkurillah ta'adzama wa ghalaba. Maka di sini di dalam ayat wa min syarril waswas al-khannas fihi dalil annal qalb mata dzakarallah tasaghara asyaiton wa guliba. Maka dia akan mengecil dan takut kepada kita. Wa in lam yadhkurillah ta'adzama wa ghalaba. Maka syaitan jika tidak disebutkan nama Allah, dia akan membesar dan akan menang atas kita. Dan ini sesuai dengan tafsir yang datang dari Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam Al-Khannas qala Al-Khannas alladhi waswis marrah wa yakhnisu marrah minal jin wal ins wa kana yuqalu asyaitonul ins asyad ala nas min syaitonul jin. Syaitonul jin yuwaswis wala tarahu wa hada yu'ayinuka mu'ayanah. Maka datang tafsir dari Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam tentang sifat Al-Khannas, bahwa makna Al-Khannas tadi sifat untuk Al-Waswas, yang mana dia bisa jadi Al-Khannas diam. Kapan diam? Di saat kita membacakan dzikrullah, dia akan diam. Lianna al-waswas huwa kathirul waswasah. Dinamakan al-waswas ala wazn fa'al, menjadi waswas dikarenakan sighah mubalaghah dari banyaknya waswasah. Liudilli biha an-nas, banyak memberikan waswasah untuk menyesatkan manusia. Wa makna al-khannas huwa kathir at-ta'akhur wa ruju' an idlalin nas. Makna khannas adalah diam. Maka sifat untuk al-waswas disifati al-khannas, maka di saat disebutkan dzikrullah. Dan ini pun ditafsirkan di dalam surat yang lain, seperti di surat Az-Zukhruf atau di surat An-Nahl